semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan favorit bapak-bapak kekampungan kamu. Iya gimana sih, gua lupa. Aduh, halo coy, apa kabar? Gimana, masih merebah lemas menunggu buka? Oke, baiklah. Buat nemenin kalian kali ini, gua bakal membahas sebuah film yang unik banget yang berjudul The Lobster. Dan film ini bukan tentang seafood atau satwa bawah laut, melainkan tentang sebuah aturan di masa depan di mana orang jomblo harus punya pacar. Kalau enggak, mereka bakal dibunuh oleh pemerintah. Wah, mau aku mas. Oke deh, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai alur ceritanya dan intro. Di suatu waktu di masa depan, tidak mempunyai pasangan dianggap sebagai kriminal. Untuk bertahan hidup di dunia, seseorang harus selalu bersama pasangannya yang romantis. Orang-orang harus pergi kemanapun dengan partnernya tersebut, atau mereka akan dibunuh oleh pemerintah. Orang-orang yang lagi ngejomblo dibawa ke sebuah hotel yang akan memberikan mereka kesempatan untuk menemukan pasangan romantis dalam 45 hari. Dan jika mereka nggak nemu juga, maka mereka akan dihukum dan diubah menjadi hewan sesuai pilihan mereka melalui teknik modern. Walalala. Scene berpindah ke seorang wanita parubaya yang sedang mengemudi di jalan. Dia berhenti di sebuah padang rumput lengkap dengan keledai kecil yang lagi maem. Wanita itu keluar dari mobilnya dan tiba-tiba menembak salah satu keledai itu sampai meninggoy. Entah apa maksudnya. Karakter utama di film ini adalah seorang arsitek bernama David. Istrinya baru-baru ini meninggalkannya untuk pria lain. Jadi dia dibawa ke hotel untuk mencari pasangan lain. David pun bersama anjingnya yang bernama Bob, yang dulunya adalah kakaknya, tetapi sudah jadi anjing karena tidak memiliki pasangan. Untuk check-in ke hotel, David menandatangani surat dan diwawancarai oleh anggota staf hotel. Menurut undang-undang, pasangan harus memiliki ciri khas yang sama. Ciri khas David adalah dia rabun jauh. Artinya ia harus mencari pasangan yang rabun jauh juga. Walalala. David juga mengungkapkan bahwa dia telah bersama istrinya selama 11 tahun, tetapi si istri meninggalkannya untuk pria lain yang rabun jauh juga. Setelah itu dia dibawa ke kamar dan diberi pengarahan tentang aturan hotel oleh manajer dan suaminya. Ketika manajer bertanya kepadanya akan menjadi hewan apakah David jika dia tidak menemukan pasangan, David pun menjawab bahwa dia ingin menjadi lobster aja karena mereka hidup selama lebih dari 100 tahun dan subur sepanjang hidup mereka. Ia juga menambahkan bahwa ia menyukai laut dan cukup pandai dalam berenang. Si manajer pun memuji pilihannya tentang hewan itu, di mana sebagian besar orang memilih menjadi anjing yang mempengaruhi ekosistem dan rantai makanan hewan. Sebelum mereka pergi, pelayan-pelayan hotel itu memborgol salah satu tangan David agar dia nggak bisa olahraga 5 jari karena itu melanggar peraturan hotel. Keesokan harinya, saat sarapan, dia berteman dengan dua pria lain. Yang berbicara dengan cadel adalah Robert, dan yang berjalan dengan pincang adalah John. Waduh, malah body shaming. Mereka berdua mencari gadis dengan ciri fisik yang sama seperti mereka. Saat menelusuri ruang makan, mereka melihat seorang wanita yang hidungnya selalu berdarah dan seorang wanita yang tidak berperasaan. Namun gak ada orang dengan ciri khas yang sama sesuai dengan ciri khas mereka. Kemudian saat sedang seminar, para jomblo ini dipanggil ke depan untuk berpidato dan berbicara tentang kualitas unik mereka. John mengatakan bahwa dia pincang saat mengunjungi ibunya yang telah berubah jadi serigala sekarang. Dia ada di sini karena istrinya meninggal beberapa waktu lalu. Demikian pula yang lain berbagi pengalaman mereka. Dan sepanjang hari, para jombloan dan jomblowati tersebut diberi kesempatan untuk berbicara dengan calon pasangan mereka. Di pesta dansa, David meminta gadis mimisan itu untuk berdansa dengannya, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki ciri fisik yang sama, jadi dansanya nggak asik. Setelah itu, mereka dibawa pergi ke hutan untuk berburu para penyendiri. Para penyendiri ini adalah orang-orang yang kabur dari hotel karena nggak dapat pasangan dan nggak ingin jadi binatang. Karena polisi di kota akan mengirim mereka kembali ke hotel, mereka membentuk koloni dan tinggal bersama di hutan. Para jomblo pun diperbolehkan
memburu mereka dengan cara menembak mereka dengan obat bius. Kemudian para penyendiri akan dibawa kembali ke hotel dan diubah menjadi binatang. Jumlah para penyendiri yang ditangkap para jomblo akan ditambahkan ke jumlah kuota hari di mana si jomblo bisa hidup di hotel. Karena jika batas harinya habis dan belum dapat pasangan, maka si jomblo akan dijadikan hewan juga. Oke, menarik. Di hari pertama, David gak dapat apa-apa. Artinya kuota harinya turun dengan cepat. Pemburu terbaik di antara para jomblo adalah wanita yang gak berperasaan tadi yang membunuh sekitar 10 dalam satu perburuan. Wele. Hotel ini juga memiliki aturan yang aneh, bahwa pada malam hari pelayan akan menservis onderdil para pria agar mereka bersemangat dan tertarik untuk mencari pasangan lebih cepat. Walalala, pengen ke hotel kayak gini aku mah. Suatu hari, Robert ketahuan mencekik burungnya dan sebagai hukuman, tangannya dibakar di pemanggang roti. Walalala, gak boleh colskai, tapi dikasih servis dari pelayan hotel. Menarik. Dalam perburuan mereka berikutnya, David duduk di sebelah wanita yang ciri khasnya adalah dia menyukai biskuit Marie Regal. Dia pun berbicara dengan David yang sepertinya dia tidak menunjukkan minat pada wanita itu. Bahkan saat si wanita tanya David sukanya posisi apa, David pun hanya diam. Saat berbicara, si wanita Marie Regal itu bilang bahwa dia berencana untuk melompat dari jendela kamarnya jika dia tidak mendapatkan pasangan tepat waktu. Scene berpindah ke kolam renang. John, pria yang pincang tadi, memukul hidungnya hingga berdarah. Dia kemudian mendekati gadis mimisan itu dan berbohong bahwa hidungnya selalu berdarah, demi menyamakan ciri khas mereka. Dan di pesta malam berikutnya, John dan gadis mimisan itu akhirnya dinyatakan sebagai pasangan dan dipindahkan ke kamar ganda. Beberapa hari kemudian, si gadis Marie Regal ternyata sudah melompat dari jendelanya dan COD duluan. Gadis yang kejam melihatnya merintih kesakitan tapi tidak menolong. Di sisi lain, David hanya memiliki waktu seminggu lagi untuk menemukan pasangan. Jadi dia mendekati gadis yang gak berperasaan itu dengan berpura-pura tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Wanita itu mencari seseorang yang tidak memiliki emosi seperti David, sehingga dia tertarik pada David. Mereka pun berkumpul dan ngobrol sebentar, di mana David terus berakting. Suatu hari mereka berada di bak mandi air panas dan wanita itu berpura-pura meninggoy untuk melihat apakah David peduli atau tidak. Namun si David tetap di kursinya dan mengabaikannya sepenuh hati. Hal ini membuat wanita tersebut menyadari bahwa mereka benar-benar memiliki ciri khas yang sama dan mereka pun mulai jadian. Mereka bahkan disatukan dalam kamar ganda dan diizinkan untuk melakukan aktivitas yang hanya diperuntukkan bagi pasangan, seperti bermain tenis dan duduk di meja untuk 2 orang. Gitu. Mereka pun berhasil bertahan sebagai pasangan selama beberapa hari. Tetapi gadis yang kejam itu jadi curiga saat melihat David menunjukkan emosinya ketika mereka sedang reboisasi. Jadi suatu pagi, si gadis itu menendang anjing saudaranya itu sampai meninggoy untuk menguji emosi David. David mengatakan bahwa itu tidak masalah pada awalnya, tapi kemudian wanita itu menemukan David menangis di kamar mandi. Si wanita pun menyeretnya melalui lorong untuk membawanya ke manajer karena David telah berbohong. Tetapi David langsung menembaknya dengan pistol penenang hingga dia pingsan. Sang pelayan pun melihat apa yang dilakukan David, namun si pelayan ini berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Dan untuk membalas dendam saudaranya, David berpikir untuk menendang perutnya lagi dan lagi. Tetapi nggak jadi karena dia punya rencana lain. Rencananya adalah David dan pelayan itu membawanya ke ruang transformasi dan mengubahnya menjadi binatang. Setelah itu David kabur dari hotel untuk selamanya. Di hutan, dia bertemu dengan sekelompok penyendiri dan pemimpin mereka. David berpikir bahwa dia akhirnya bisa bersama orang-orang baik. Tapi nyatanya si pemimpin sama kejamnya dengan manajer hotel. Dia menghukum para penyendiri jika ada yang punya hubungan romantis satu sama lain. Mereka juga memberitahu David bahwa bibir 2 orang telah dipotong beberapa hari yang lalu karena mereka ketahuan saling berpadu mesra. Setelah mereka menjelaskan aturan kelompoknya, si David dipersilahkan untuk masuk ke grup. Bisa kita lihat ada salah satu gadis penyendiri dengan rambut hitam dan rambut dekat seperti David, sedang menatap David untuk pertama kalinya dan langsung tertarik padanya.
Namun karena undang-undang penyendiri, dia hanya berbicara dengannya sebagai teman. Di malam hari ketika tamu hotel datang untuk berburu, Robert menangkap David. David mencoba menyelamatkan hidupnya dengan mengklaim bahwa Robert adalah sahabatnya. Tetapi pria itu bersikeras untuk menangkapnya karena dia hanya memiliki 2 hari lagi. Namun tiba-tiba si gadis berambut hitam menolongnya dari belakang dan menyelamatkan nyawa David. Pada saat yang sama kita diperlihatkan si pelayan hotel bertemu dengan pemimpin para penyendiri. Ternyata keduanya bertemu setiap kali dia datang berburu untuk memberitahu pemimpin tentang apa yang terjadi di hotel. Si pelayan ini sebenarnya nggak seneng dengan suaminya, tetapi dia tidak ingin meninggalkannya karena dia akan berakhir jadi tamu hotel. Jadi si pelayan dan para pemimpin penyendiri berencana untuk menyerang hotel dan mengambil alih. Sekali setiap bulan, 2 orang dari penyendiri berpura-pura menjadi pasangan dan pergi keluar kota untuk mendapatkan makanan dan perlengkapan lainnya. Kali ini sang leader dan rekannya membawa gadis berambut hitam dan David. Di mall, seorang petugas polisi melihat David sendirian dan menanyainya tentang pasangannya dan menuntut buku nikah darinya. Tapi untung saja si gadis berambut hitam datang dan langsung menyelamatkannya dari polisi tersebut. Beberapa hari kemudian para penyendiri akhirnya bersiap-siap untuk menyerang hotel. Dan malam itu mereka menyelinap masuk dengan bantuan pelayan dan menyandra manajer dan suaminya. Mereka pun meminta sang suami untuk menembak si istri jika ingin menyelamatkan nyawanya. Dan pria itu sama sekali nggak peduli dengan istrinya. Jadi dia menembaknya tanpa ragu-ragu. Namun ternyata pistol itu nggak ada pelurunya dan tujuan penculikan itu adalah untuk membuktikan kepada pasangan itu bahwa mereka tidak saling peduli satu sama lain dan berada dalam hubungan yang hampa. Walalala. Pada saat yang sama, David mengunjungi John dan si gadis mimisan. Dia pun mengungkapkan kepada si gadis bahwa si John memalsukan mimisannya agar mereka bisa bersama. Dan para penyendiri itu langsung pergi dengan tiba-tiba setelah membuktikan maksud mereka dan kembali ke hutan. Malam itu si pelayan pun bergabung dengan kelompok penyendiri. Di sisi lain, gadis berambut hitam dan David semakin dekat dan mulai menyukai satu sama lain. Mereka bahkan berencana kabur dari grup agar bisa bersama. Gadis itu pun menulis semua ini di jurnalnya. Namun sebelum mereka dapat menjalankan rencananya, si pemimpin membaca jurnal dan mengetahui tentang perselingkuhan mereka. Dia marah dengan pengkhianatan itu, tetapi tidak langsung menghukum mereka. Sebagai gantinya, beberapa hari kemudian dia membawa si gadis berambut hitam ke kota dan mengklaim bahwa dia akan menyembuhkan rabun jauhnya. Tetapi ternyata si gadis rambut hitam malah dibikin buta. Setelah kembali ke hutan, si gadis berambut hitam pun mengetahui apa yang terjadi padanya dan mencoba untuk membunuh si pemimpin. Namun tanpa sengaja malah kena si pelayan hotel. Si pemimpin pun memaafkannya dan membiarkannya pergi dengan David. Pada awalnya, si gadis rambut hitam menyembunyikan fakta bahwa dia telah menjadi buta. Tetapi kemudian dia jujur juga. Dia takut David akan meninggalkannya, karena sekarang mereka tidak memiliki ciri khas yang sama. David pun menjadi galau, tetapi David memutuskan bahwa dia ingin tetap bersamanya dan membantunya dengan indera peraba dan penciuman lainnya. Selama beberapa hari ke depan, mereka mencoba untuk menemukan kecocokan lain yang mungkin memiliki kesamaan tetapi nggak berhasil. David tidak ingin melepaskan dia, jadi dia menyarankan agar mereka membunuh pemimpin dan melarikan diri dari hutan. Mereka menjalankan rencana mereka di malam hari. David pun menculik sang pemimpin dan melemparkannya ke kuburan terbuka. Beberapa saat kemudian, beberapa anjing liar mendekatinya dan mulai mengelahap tubuhnya. Sementara itu, David dan gadis rambut hitam berdandan dan melarikan diri dari hutan. Akhirnya mereka berhenti di sebuah restoran di kota. David telah membulatkan tekad untuk membutakan dirinya sendiri sehingga keduanya memiliki kualitas yang serasi. Mereka pun berbicara sebentar tentang keputusan tersebut dan meminta pisau kepada sang pelayan. David bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk membutakan dirinya. Tetapi tiba-tiba David ragu dan berhenti. Lalu filmnya tamat. Ending yang sangat menggantungkan. Oke, kita gak dikasih tahu loh. Akhirnya si David ini jadi buta atau gimana? Atau dia malah sunat gitu? Enggak deng, maksudnya
kita nggak dikasih tahu endingnya si David dan si gadis rambut hitam itu akan bersama lancar-lancar aja atau gimana gitu. Nanggung banget. Tapi jujur meski awalnya merasa aneh gua nontonnya film ini, sebenarnya film ini tuh bagus gitu dan syarat akan makna. Banyak sekali contoh-contoh perasaan yang dipaksakan tidak akan pernah berhasil di film ini, ya kan? Retorika kehidupan percintaan manusia yang rumit. Bahkan kalau menurut saya nih, pemilik hotel ini seakan mewakilkan orang tua yang ingin sekali menjodohkan anaknya, dan pemimpin para penyendiri seakan mewakilkan orang tua yang terlalu kolot dan ketat dan gak ingin anaknya salah pacaran. Iya gak sih? Jadi menurut kalian gimana nih? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Tulis aja di kolom komentar. Emon undur-undur, see you next time dan dadah.